Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Saudara sekalian, ada satu amalan yang masih terkategorikan sebagai amalan yang jarang diamalkan orang. Apa itu? I'tikaf. Ya, kita dapati banyak masjid-masjid yang ramai dengan para mu'takifin. Tapi ketika kita bandingkan antara yang i'tikaf dan yang tidak i'tikaf, antara yang paham dengan yang tidak paham, maka kita akan dapati bahwasanya yang memahami atau bahkan yang mengamalkan itu lebih sedikit daripada yang tidak memahami dan tidak mengamalkan. Apa itu i'tikaf, saudara sekalian? I'tikaf adalah berdiam diri atau tinggal di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik malam ataupun siang hari. Ada satu ungkapan yang menarik bagi kami tentang hakikat daripada i'tikaf. Disebutkan i'tikaf adalah qat'ul ala'iq an kullil khala'iq lil ittisali bi khidmatil khaliq. Jadi i'tikaf adalah memutus interaksi, komunikasi dengan makhluk, memutus hubungan sementara dengan para makhluk, ya, demi menyambung dan demi bisa berkhidmah kepada Allah Sang Khalik. Nah, ini adalah i'tikaf. Artinya kita berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, mengamalkan amal-amalan soleh, zikir dan lain sebagainya, ya. Dan itu kita lakukan di masjid, kita tidak keluar masuk, ya. Kita fokus di masjid. Ini adalah i'tikaf. Dalil daripada i'tikaf adalah diantaranya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqada ahlahu. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika sudah masuk 10, yakni 10 terakhir, maka beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Jadi fokus beribadah. Ibnu Umar juga pernah mengatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada hadis lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelah Rasulullah wafat, maka para istri-istrinya beriktikaf. Saudara sekalian, iktikaf secara hukum adalah sunnah, kecuali yang dinazarkan, maka dia menjadi wajib. Adapun hukum asli adalah sunnah dan bisa dilakukan kapanpun. Bisa dilakukan di bulan Sya'ban, bisa dilakukan di bulan Rajab, dan bulan-bulan yang lain. Dan kesunahannya ini lebih meningkat ketika dilakukan di bulan Ramadan. Lebih ditekankan lagi ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Secara waktu, para ulama bersepakat bahwasanya yang paling afdol adalah seseorang bisa beriktikaf 10 hari full siang malam di bulan Ramadan. Jadi di sore hari tanggal 20 dia masuk ke masjid dan memulai iktikafnya dan keluar ketika malam Idul Fitri. Atau bahkan sebagian ulama menerangkan, ya, dia ikut sholat Idul Fitri dengan menggunakan baju yang dipakai untuk iktikaf. Ini yang paling afdol. Tapi terkadang
kita atau sebagian dari kita keadaannya tidak memungkinkan untuk hal itu. Maka bagaimana memungkinkannya? Bisa 9 hari atau bisa 8 hari atau bisa sehari juga silahkan. Bagaimana memungkinkannya? Taib. Ada pembahasan tentang minimal i'tikaf. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ashab Imam Malik berpendapat bahwasanya i'tikaf itu minimal adalah semalam suntuk atau 1 hari full. Jadi kalau tidak malam, dari maghrib sampai subuh. Kalau tidak seperti itu, maka dari subuh sampai maghrib. Kalau tidak semalam suntuk, ya seharian full. Itu batas minimalnya. Namun jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwasanya minimal i'tikaf adalah kadar ataupun di atas kadar tumak ninahnya sholat. Ya, maka tumak ninahnya sholat kira-kira berapa lama? Nah, lebih daripada itu, maka itu adalah kadar minimal daripada i'tikaf. Artinya ketika kita niat i'tikaf di masjid, ya 5 menit atau mungkin 4 menit, kalau mengambil pendapat yang kedua ini, maka itu sudah sah dianggap i'tikaf. Tapi sekali lagi, secara afdholiyah tidak bisa disandingkan dengan yang full 10 hari tadi. Secara tempat, i'tikaf bisa dilakukan di setiap masjid-masjid dan di musola. Namun, jika diperkirakan bahwasanya i'tikafnya ini akan sampai pada hari Jumat dan sampai pula pada waktu Jumatan, maka lebih baik i'tikafnya adalah di masjid yang diadakan sholat Jumat. Biar dia tidak keluar masuk masjid. Ya, kalau i'tikafnya di musola atau di masjid yang tidak diadakan sholat Jumat, nanti kalau waktu sholat Jumat kan dia harus keluar. Nah, maka para ulama mengatakan seperti itu tadi. Jika i'tikafnya ini menabrak hari Jumat, maka lebih afdal dilakukan di masjid yang ada sholat Jumatnya. Taib. Di antara sunnah-sunnah i'tikaf adalah kita membaca Al-Quran, ya, memperbanyak sholat sunnah, menyibukkan diri dengan ketaatan, kemudian berusaha menjaga dosa, berusaha untuk tidak banyak interaksi dengan orang. Ya, karena nanti kalau kita banyak ngobrol, banyak hihi sesama mu'takif, apalagi kalau sampai banyak mainan HP, nanti kita akan tersibukkan, lalai daripada ketaatan. Kemudian di antara yang dianjurkan di dalam i'tikaf adalah kita menjaga kebersihan, baik kebersihan masjid atau kebersihan diri kita. Karena kita tinggal bersama orang, kita jamaah bersama orang, tentu sangat mengganggu kalau kita bau, kalau kita tidak bersih, sangat mengganggu manakala pakaian kita tidak rapi dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kemudian di antara pembatal daripada i'tikaf, yang pertama adalah hubungan badan atau sejenisnya. Sejenisnya ini na'udzubillah, ya, seperti inzalul mani, ya, yaitu mengeluarkan mani. Ya. Kemudian di antara yang membatalkan adalah keluar masjid tanpa adanya uzur. Ya, beda halnya kalau keluar masjid untuk ke toilet dan lain sebagainya, maka ini tidak masalah. Kemudian di antara yang membatalkan i'tikaf adalah hilang akal. Di antaranya lagi adalah haid dan nifas. Kemudian na'udzubillah, yang terakhir adalah riddah, murtad. Maka seseorang yang di dalam i'tikafnya terjadi beberapa hal yang kami sebutkan tadi, maka i'tikafnya batal. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk beriktikaf. Kalau bisa full 10 hari tentu itu lebih baik. Namun jika tidak memungkinkan 10 hari, maka mana yang lebih memungkinkan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita di dalam menjalankan ketaatan dan memberikan kita kesempatan untuk beriktikaf. Ya, lebih-lebih kita berdoa semoga kita bisa beriktikaf di Haramain.
Amin ya rabbal alamin. Cuman terakhir, jangan sampai ketika kita mau iktikaf kemudian urusan keluarga kita, tanggung jawab kita terbengkalai. Ya. Kita pastikan urusan keluarga kita tuntas, kemudian tanggung jawab bisa terselesaikan atau bisa kita kerjakan setelah iktikaf. Ya, jangan sampai kita fokus beribadah di dalam masjid, cuman keluarga kita ternyata bermasalah, kita melalaikan tanggung jawab saat itu yang kemudian bisa merugikan orang dan lain sebagainya. Ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik dan menerima amalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.